Ada banyak HP Android yang dijual dengan harga 1-2 juta. Berbagai varian di kelas harga ini memang cukup bersaing, terutama dengan hadirnya handphone asal Tiongkok seperti Xiaomi, Lenovo, dan lainnya. Sayangnya, tidak semua handphone tersebut menarik bagi kalangan yang menyukai merek tertentu. Salah satu contohnya adalah Samsung. Ya, meskipun harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan merek lain, namun banyak orang yang masih setia dengan handphone ini. Nah, jika kalian menjadi salah satu penggemar setia brand asal Korea Selatan ini, kali ini aku akan merekomendasikan sejumlah handphone Samsung yang dijual dengan harga 1-2 jutaan di akhir tahun 2020 ini. Penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Smartphone Galaxy A10s resmi dirilis Samsung untuk menyempurnakan Galaxy A10 yang telah dirilis terlebih dahulu. Secara keseluruhan, perubahan spesifikasi dari Galaxy A10 tidak banyak. Bandrol harganya pun tidak jauh berbeda dengan Galaxy A10. Samsung Galaxy A10s memiliki dua kamera belakang dengan masing-masing resolusinya 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Resolusi kamera depan Samsung Galaxy A10s ditingkatkan dari pendahulunya menjadi 8 megapiksel. Di bawah cangkang terbenam baterai berkapasitas 4000 mAh, meningkat dari sebelumnya. Spesifikasi lainnya tampak masih sama dengan Galaxy A10. Layarnya masih berbentang 6,2 inci berpanel IPS dan memiliki resolusi HD+. Desain layarnya serupa dengan lini Galaxy A series pada umumnya, yakni mengadopsi Infinity V. Sebenarnya, spesifikasi Galaxy A11 mirip dengan Galaxy M11, kecuali pada baterai yang lebih kecil. Ponsel ini memiliki layar berbentang 6,4 inci berpanel PLS dan resolusi HD+. Seperti Galaxy M11, Galaxy A11 juga memiliki desain layar Infinity O. Desain ini agaknya mulai membumi di smartphone kelas menengah Samsung. Dengan desain Infinity O, sudut kiri atas layar dihiasi dengan lubang kamera. Galaxy A11 dibekali kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Lalu di belakang berjajar 3 kamera secara vertikal. Modul tersebut terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Ponsel ini ditenagai chipset Snapdragon 450 yang terdiri dari 8 inti dengan kecepatan hingga 1,8 GHz. Chipset tersebut dikombinasikan dengan RAM 3 GB dan internal 32 GB. Sebagaimana seri Galaxy M sebelumnya, Galaxy M11 juga mengunggulkan baterai berkapasitas jumbo, yakni 5000 mAh. Berbeda dengan dua seri M yang sudah dirilis sebelumnya, yaitu Galaxy M21 dan M31, ponsel ini memiliki layar yang berbeda. Layar Galaxy M11 dihiasi dengan sebuah punch hole yang diletakkan di bagian kiri atas ponsel. Berbicara soal layar, Galaxy M11 didukung layar berbentang 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2340 dan panel TFT. Ponsel ini juga dilengkapi dengan 3 kamera di bagian punggung.
yaitu 13 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Galaxy M11 dipersenjatai sistem on-chip Snapdragon 450. Dengan baterai bongsor sebesar 5000 mAh, Samsung turut menyertakan dukungan pengisi daya cepat 15 watt. Sesuai target pasarnya, spesifikasi Galaxy A20 memang lebih rendah dari A30 atau A50, tapi lebih tinggi dibanding A10. Layar berpanel AMOLED ini berbentang 6,4 inci dengan rasio aspek 19:5:9 dan mendukung resolusi gambar 720 x 1560 piksel. Bergeser ke sektor kamera, untuk menunjang swafoto, tersemat kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara di bagian belakang, terdapat modul kamera ganda. Kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan kamera sekundernya beresolusi 5 megapiksel. Galaxy A20 diotaki chipset Exynos 7884, besutan Samsung dengan clock speed 1,6 GHz. Ponsel ini dibekali dengan baterai cukup besar, yakni 4000 mAh. Seperti ponsel Galaxy M31 sebelumnya, Galaxy M21 mengandalkan fitur baterai jumbo 6000 mAh yang turut mendukung fast charging 15 watt. Galaxy M21 turut dibekali layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atasnya terdapat poni kecil yang memuat kamera depan 20 megapiksel. Sedangkan pada punggung ponsel, Galaxy M21 dilengkapi dengan 3 kamera, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depth sensor 5 megapiksel. Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M21 mengandalkan chipset Exynos 9611 yang dipadu dengan RAM 4 GB dan media penyimpanan internal 64 GB. Diumumkan di Indonesia pada bulan Juni 2020 lalu, Samsung A21s masih menawarkan 3 hal yang jadi andalan seri Galaxy A, yaitu keunggulan pada layar, kamera, dan baterai. Layar Galaxy A21s menggunakan panel VLS TFT LCD dengan diagonal 6,5 inci, beresolusi 720 x 1600 piksel atau HD. Untuk kebutuhan fotografi, Samsung membekali Galaxy A21s dengan konfigurasi 4 lensa, dengan lensa utama berkekuatan 48 megapiksel. Sementara 3 lensa lainnya yaitu ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk kebutuhan efek bokeh, dan lensa makro 2 megapiksel. Kamera depan Samsung A21s juga optimal berkat lensa 13 megapiksel. Samsung A21s dapat diandalkan lantaran usung kapasitas baterai besar yaitu 5000 mAh. Ponsel ini sudah mengandalkan port USB Type-C. Samsung A21s juga cukup bandel untuk urusan performa, lantaran menggunakan prosesor Exynos 850 terbaru untuk ponsel entry level.
Nah, itulah sejumlah handphone Samsung yang dijual dengan harga 1-2 jutaan. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya silahkan like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.